Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bosku. Gimana kabarnya? Semoga selalu baik, selalu diberikan kesehatan dan juga umur panjang dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview lagi terkait dengan perkembangan terbaru yang ada di Satoshi Mining teman-teman, atau di Core itu sendiri ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng untuk selalu mendapatkan informasi terkini ya teman-teman di channel ini. Mohon selalu dukungannya, dan kalau misalkan bermanfaat silahkan di share ya. Dan selanjutnya jangan di skip video biar tidak terjadi gagal paham. Oke teman-teman ya. Selanjutnya ya, ada informasi apa sih ya terkait dengan proyek ke depan. Jadi judulnya adalah kira-kira terkait dengan sektor-sektor utama yang dibangun oleh Kordau itu sendiri, dan kita perlu tahu sebenarnya proyek ini apa. Kalau mereka bilang mungkin ini nggak berguna, atau misalkan bilang ya kok proyek recehan, ya biarkan saja teman-teman ya, kita nggak perlu pusing ya. Yang jelas kita akan jalan terus untuk selalu melakukan dorongan kepada proyek ini dan selalu mensupport bahwasanya proyek ini akan besar dengan butuh waktu teman-teman. Ya, jadi yang saya bahas kali ini adalah ya ini teman-teman ya. Jadi ada informasi dari Core Mining ya teman-teman ya. Coba kita artikan saja teman-teman ya. Desain ya, core, audit, kemitraan, dan juga penawaran mendatangkan semuanya dirancang untuk masa depan yang berkelanjutan untuk jaringan core dan juga Web3 ya secara keseluruhan. Nah, ini teman-teman penting nih. Ini adalah masa depan daripada Core. Masing-masing dari 12 sektor dari rantai publik core adalah mengembangkan kompetitif ya, untuk menciptakan masa depan bagi sistem core itu sendiri ya. Jadi teman-teman ya, ini merupakan ada 12 ya, 12 yang sebagai ekosistem utilitasnya dibangun ya ke depan untuk apa ya, ini semuanya teman-teman ya. Jadi dari 12 itu yang pertama ada Oracle ya. Oracle itu sebenarnya apa sih Oracle itu? Jadi gini, Oracle itu adalah salah satu bagian dari RDBMS ya teman-teman ya. Apa itu ya? Itu disingkat dari Relation Database Management System. Jadi di situ Oracle ini, database ini sering digunakan untuk membangun ya sistem dengan berskala besar seperti apa pada jaringan perbankan dan sebagainya. Nah, ini ya teman-teman ya, memang sangat bagus ya. Adapun ya fungsi daripada Oracle itu sendiri ya, yang pertama mengidentifikasi data dengan mudah. Yang untuk itu dapat terhindar dari data yang tidak konsisten, aksesnya jadi lebih mudah, kualitasnya juga terjaga, penyimpanan data juga terjaga teman-teman. Jadi intinya data semua itu bisa aman dan bisa mudah untuk ditransfer sana sini dan sebagainya. Makanya pada saat kemarin itu ya, walaupun sesibuk apapun jaringan Core DAO itu sendiri, tetap saja aman-aman saja teman-teman ya, dengan transaksi yang padat, tetap juga tidak ada kendala ya. Kita doakan amin ya ke depan seperti itu. Dan kelebihan dari Oracle itu sendiri ya, yang pertama adalah sebagai client server ya, yang kedua multi user ya, jadi nanti kita bisa kesana kemari mengirimkan, melakukan apapun. Yang berikut dapat diakses dengan berbagai sistem operasi ya, misalkan teman-teman dengan sistem Android, iOS dan sebagainya ya. Availability data ya, datanya tersedia, dan juga bagaimana tentang keamanan ya, itu penting teman-teman. Jadi itu ya sekilas terkait dengan Oracle, dari 1 poin dari 12 poin yang tersedia. Yang kedua yaitu terkait dengan metaverse teman-teman ya. Di sini metaverse itu kan kalau kita lihat sebuah dimensi virtual yang dimana biasanya diwakili ya, dan juga bisa berinteraksi satu dengan yang lain ya teman-teman ya. Ya terkait dengan metaverse itu sendiri. Jadi di sini kalau kita kaitkan ya dengan bagaimana sih project-project metaverse yang ada pada cryptocurrency itu, sifatnya fiturnya itu adalah desentralisasi ya. Jadi
Desentralisasi itu tidak berpusat di satu pihak, teman-teman. Kita bisa ke sana kemari, bisa melakukan transfer sana, atau bisa membangun proyek yang sifatnya desentralisasi. Yang kedua, sumbernya dapat dibuktikan ya. Jadi intinya gini, dengan ada kehadirannya metaverse itu sendiri, nanti ya semua apapun bidangnya itu bisa dibuktikan ya dalam bentuk real ya, khususnya pada dunia maya, teman-teman ya. Yang berikut adalah adanya nilai ekonomi ya. Jadi dengan adanya metaverse itu akan mendongkrak daripada proyek-proyek yang ada di Cordao itu sendiri ya. Misalkan nanti ada metaverse apa begitu ya, teman-teman. Selain itu, kalau kita lihat dari proyek sebelumnya, token dan juga koin kripto yang mempunyai nilai metaverse yang teratas dengan kapitalisasi besar itu ya, misalkan kayak AP Coin ya, yang kedua Sandbox ya, yang ketiga Aksi Marketplace, yang berikut yang terkenal sekali Decentraland ya, teman-teman. Di situ kita bisa membeli tanah ya di negara bagian apa, dan kita nanti simpan ya. Kita simpan nanti ke depan, misalkan butuh waktu beberapa tahun ya, bisa mahal. Jadi kita membeli tanah virtual seperti halnya dengan kita membeli tanah-tanah ya pada umumnya, teman-teman ya. Jadi termasuk ada Theta Network. Jadi itu merupakan koin-koin yang sudah menerapkan metaverse. Yang berikut ada Pay ya. Jadi nanti ke depan Cordao juga bisa dilakukan sistem pembayaran, teman-teman ya. Ini sangat penting ya. Pembayaran apa saja ya, bisa apa saja, teman-teman ya. Ini proyeknya kan memang sangat ekosistemnya bagus sekali, besar sekali. Nanti ya bisa untuk proyek real ya. Kalau misalkan nanti ke depan bisa dukungan daripada ekosistem itu baik ya, bisa saja ya seperti Shiba Inu ya. Bisa pembayaran real estate, bisa pembayaran burger, bisa pembayaran segala macam ya. Itu karena sudah memang terbangun ya. Fund ya, itu terkait dengan modal ya. Saya pikir ini karena komunitasnya sangat besar ya, pasti dengan kapitalisasi yang besar ini menjadi modal berharga bagi si Cordao itu sendiri. Yang berikut adalah DeFi ya. DeFi ini yang kepanjangan dari desentralisasi finance ya, atau disingkat dengan DeFi. Ini apa? Jadi ini adalah aplikasi keuangan yang berbasis tentang blockchain yang beroperasi tanpa ada otoritas pusat seperti bank dan juga institusi ya, seperti ya semua rata-rata blockchain ya seperti ini, teman-teman ya. Kita tidak ada lagi pihak ketiga, semuanya kita bebas, kita mau transfer kemana aja ya, bisa lewat DEX ya. Kalau DEX dengan CEX itu kan berbeda. Bedanya di mana, Bang? Kalau CEX centralized finance itu ya kita menggunakan pihak ketiga, atau misalkan market yang besar, exchange yang besar, itu CEX. Kalau DEX ya masih sebatas swap begitu, teman-teman ya. Teman-teman melakukan swap ya, itu saja. Jadi seperti itu. NFT ya, NFT itu sendiri ya kepanjangan dari non fungible token, teman-teman ya. Di sini kalau kemarin sempat viral terkait dengan NFT yang di mana ya, di orang Semarang ya, teman-teman ya. Jadi orang Semarang itu kan lagi dapat durian runtuh ya, dapat sampai MM-an, padahal cuma foto selfie dijadikan NFT, foto selfie dijadikan NFT. Di situ ya kita bisa daftar nanti di OpenSea ya. Nanti kalau kita daftar, apapun karya kita nanti ada di signatur, artinya ada tanda tangan digital. Di situ kita akan ada namanya sertifikat, teman-teman. Sertifikat itulah yang tidak bisa sama ya antara yang satu dengan yang lain. Itu artinya punya fungible token, tapi itu punya nilai ya yang tidak bisa ditukar ya satu dengan yang lain. Nah, jadi setiap produk itu punya tanda tangan digital. Jadi seperti itu. Nah, ini ada DEX ya, desentralisasi exchange. Ya, ini seperti yang sudah saya jelaskan ya. Yang berikut ada DAO ya. DAO itu kepanjangan dari Decentralized Autonomous Organization ya. Di sini ada apa itu sebenarnya DAO itu? DAO itu yaitu protokol blockchain ya, teman-teman. Sumbernya terbuka yang diatur oleh seperangkat aturan ya. Yang berikut anggotanya terpilih secara otomatis melakukan tindakan tanpa memerlukan perantara. Terus apa syaratnya DAO? Ya harus memiliki token, ya harus memiliki koin ya. Jadi kalau misalkan kita sudah memiliki token atau koin ya kita sudah bisa
bagian dari DAO itu sendiri. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan transaksi tanpa harus meminta izin dari admin. Ya, kita tergantung ya dari kita sendiri. Itu ada kaitannya dengan decentralized, ada kaitannya dengan peer to peer antara satu dengan yang lain, teman-teman ya. Yang berikut sebagai bank ya, kalau kita paham lah kalau bank itu seperti apa ya teman-teman. Nanti Cordao juga akan bisa selain daripada sifatnya decentralized, mereka juga bagaimana bisa menjadi bank dari semua DEX yang ada. Jadi seperti itu, sehingga ada fungsi kontrol yang mereka bisa seimbangkan ya, seimbangkan, dan mereka bisa mengkoordinir daripada DEX yang ada. Yang berikut sebagai swap ya. Ya, saya pikir banyak ya, seperti apa yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Kita sudah bisa melakukan swap misalkan di ice cream ya, atau kita melakukan swap di Sade Swap ya. Itu merupakan contoh ya DEX yang ada. Yang berikut, ketika ditambahkan liquidity pada koin-koin tersebut, kita bisa melakukan transaksi ya teman-teman, seperti itu. Apalagi kalau misalkan swap pada jaringan Cordao ya, dengan Cordao yang mengeluarkan secara resmi, pasti yang masuk di situ pasti akan lebih terfilter teman-teman ya, karena seperti itu. Yang berikut sebagai stable coin ya, nanti pastikan ini menjadi tujuan selanjutnya teman-teman, bahwasanya Cordao itu akan mungkin merilis daripada stable coin lagi ya teman-teman ya. Jadi selain itu mungkin ada yang kita kenal, ada USDT, ada USDC ya, ada BUSD, ada kalau misalkan di Indonesia ada BIDR, itu merupakan stable coin ya teman-teman ya. Yang berikut ada copyright ya. Di sini yang penting dari semua proyek-proyek yang ada tidak terbebas dari copyright. Jadi ini semua ada 12 sektor utama yang akan dikembangkan pihak Cordao ini, tentunya bisa terakomodir jika kita semua saling mendukung, baik ada dari pihak yang pembuat project ya atau developer itu sendiri, yang kedua dari pihak holder itu sendiri ya, yang selalu solid apapun isunya, miringnya apa gimana ya. Kalau sudah ekosistemnya sudah terbangun dan running semua ya, saya pikir yang haters itu akan diam dengan sendirinya. Saya pikir itu ya teman-teman, informasi yang saya bisa berikan hanya satu bagian ini saja, tapi semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.